adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Di hari yang diberkati Tuhan. Pastinya sehat dong, pastinya bahagia dong. Nah, adik-adik, ibadah hari ini, ibadah sekolah minggu tanggal 26 September 2021, kita akan mulai ya. Pertama, kita akan menyambut Tuhan lewat pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyapa Tuhan lewat pujian. Selanjutnya, kita sapa Tuhan yuk lewat doa. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai acara ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan ampuni dosa kami yang telah kami lakukan dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tolong berkati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ayu. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu agar malaikat Tuhan berkemah di samping kita dan membimbing kita agar kita dapat mempelajari firman Tuhan dengan baik. Kita akan menyanyikan pujian untuk Tuhan dengan lagu berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema membela yang lemah. Sebelumnya, anak-anak sudah menyiapkan Alkitab dan kita membuka Alkitab dari kitab Ester. Kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Dari kitab Ester 7 ayat yang pertama sampai ke-6. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Ester ini anak-anak sudah tahu tadi ada Ester perempuan apa laki-laki? Jelas seorang perempuan. Ada Raja Ahasveros, ada panglima raja yang bernama Haman saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah membela yang lemah. Anak-anak belajar sejarah di sekolahan? Ya, jelas dong. Kalau yang SD, yang sudah sekolah di SD, mungkin sudah tahu pahlawan wanita Indonesia. Sebutkan pahlawan wanita Indonesia. Oh banyak Bu. Coba, siapa saja? Dari Aceh Bu, siapa? Cut Nyadin, Cut Mutia. Dari Jawa Tengah Bu, yang selalu kita peringati tanggal 21 April. Siapa dia? R.A. Kartini. Dari Ambon atau Maluku, Kristina Marta Tia Hahu. Dari Jawa Barat, Dewi Sartika. Dan masih banyak pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia. Mereka berjuang melawan siapa? Mereka berjuang melawan penjajah, sehingga mereka disebut pahlawan-pahlawan wanita. Dan tadi anak-anak sudah membaca kitab Ester. Di situ diceritakan tentang Ester. Loh, kok kita cerita tentang Ester? Apakah Ester menjadi pahlawan? Ya, karena pada saat itu Ester dan teman-temannya yang merupakan bangsa Yahudi menjadi tawanan Raja Ahasveros di benteng Ester. Ketika mereka menjadi tawanan, hidup mereka susah, hidup mereka sangat sedih, sangat menderita. Tetapi Tuhan senantiasa melindungi bangsa Yahudi, memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada Ester, sehingga pada saat itu Ester dipilih menjadi permaisuri Raja Ahasveros. Ketika Ester menjadi permaisuri raja itu, dia tidak sombong, dia tidak melupakan teman-temannya. Dia malah menolong teman-temannya,
sehingga teman-temannya terhindar dari rencana jahat dari panglima raja yang bernama Haman. Karena pada saat itu Haman sangat membenci bangsa Yahudi. Haman ingin membumi hanguskan bangsa Yahudi, ingin membunuh semua orang-orang Yahudi. Dan rencana itu diketahui oleh Haman dan saudara laki-lakinya atau saudara laki-lakinya yaitu Mordekai. Karena mengetahui rencana Haman ingin membunuh semua bangsa Yahudi, maka Ester sangat sedih dan ia berusaha untuk menolong bangsanya, menolong temannya yang satu bangsa itu supaya terhindar dari mara bahaya. Dengan cara apa? Ketika Raja Ahasuerus sangat bahagia, sangat senang kepada Ratu Ester, kemudian berjanji kepada Ratu Ester untuk memberikan apapun yang diminta oleh Ratu Ester. Kemudian Ratu Ester memberikan permintaan apa? Apakah Ratu Ester, Permaisuri Ester itu minta perhiasan, minta baju bagus, minta uang yang banyak? Tidak. Ratu Ester itu hanya minta satu kepada Raja Ahasuerus, supaya meluputkan teman-teman sebangsanya terhindar dari rencana busuk, rencana jahat Panglima Haman. Kemudian Ratu Ester menceritakan kepada Raja Ahasuerus bahwa Haman, Panglima Raja, akan membunuh semua bangsa Yahudi. Kemudian raja itu meluluskan permintaan Ratu Ester. Ya, karena sudah berjanji dan baru mengetahui bahwa panglimanya sendiri yang dipercaya itu mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan bangsa Yahudi, untuk membunuh bangsa Yahudi, maka raja meluputkan, raja menyelamatkan bangsa Yahudi, orang-orang teman-teman Ester, sehingga mereka tidak dibunuh oleh Panglima Haman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita melihat bahwa Ester menjadi pahlawan bagi bangsanya. Ester adalah seorang perempuan, sehingga dia menjadi pahlawan wanita bagi bangsanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak meneladani sikap Ester untuk bisa menjadi pahlawan bagi sesama anak-anak. Dari hal yang sederhana saja, anak-anak berusaha untuk bisa menolong sesama. Yang terdekat adalah teman, yang terdekat adalah ayah ataupun ibu, yang terdekat adalah saudara kita. Bagaimana sih kita menolong teman kita? Dari hal yang sangat sederhana. Bila ada teman jatuh, kita tolong. Bila ada teman yang kekurangan, kalau kita bisa bantu, kenapa tidak? Kalau ada teman yang kesulitan tentang pelajaran, bila kita bisa, mengapa kita tidak memberikan supaya teman kita bisa dengan mudah mengerjakan pelajaran itu. Dengan orang tua, bila kita diperintah untuk membelikan ibu apa, diperintah kita tidak hanya iya bu, dan kita masih main game, tetapi iya bu, dan kita anak-anak berangkat, sehingga ibu sangat senang. Anak-anak menjadi penolong bagi ibu untuk saat itu. Dan juga ketika anak-anak sudah makan piring, anak-anak cuci sendiri. Mungkin anak-anak yang sudah besar bisa membantu ibu dengan menyapu, membersihkan rumah, membuang sampah, dan masih banyak hal-hal yang sangat sederhana yang menjadikan anak-anak penolong bagi ibu atau bapak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman ini anak-anak menolong sesama, menolong orang tua adalah meneladani sikap Ester, dan anak-anak menjadi pahlawan
bagi sesama anak-anak, menjadi pahlawan di sekeliling anak-anak. Menjadi pahlawan tidak hanya dengan mengangkat senjata, tidak harus dengan kita menjadi tentara atau polisi, tetapi dengan hal-hal yang kecil seperti Esther itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya anak-anak dimampukan untuk menjadi pahlawan-pahlawan kecil, dan dimulai dari saat ini. Dari kecil anak-anak sudah menjadi penolong bagi sesama, menjadi pahlawan bagi sesama, sampai kelak dewasa nanti. Percaya, dan Bu Ayu yakin anak-anak pasti bisa menjadi penolong bagi sesama yang lebih luas lagi. Dan semua itu yang anak-anak lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak, kiranya Tuhan memampukan anak-anak untuk menjadi penolong sesama, untuk menjadi pahlawan seperti yang Esther lakukan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Haleluya. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ayu, yang berkisah tentang harus membela yang kecil dan lemah. Dan seperti tokoh yang diceritakan oleh Ibu Ayu, yaitu Esther, adik-adik kiranya harus membantu orang yang kecil dan yang lemah. Dan kiranya Tuhan memampukan adik-adik untuk melakukan hal tersebut. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik kan diberikan banyak berkat oleh Tuhan selama 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang adik-adik memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini akan kita iringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tadi adik-adik kan sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk menyucikan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik ikuti ya doa Bapa kaminya. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami memberikan sedikit persembahan dan kiranya Engkau menyucikan persembahan ini sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni juga dosa kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan tutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, kita sudah sampai pada akhir ibadah sekolah minggu hari ini nih adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada minggu hari ini ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu berjudul Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa.
selesailah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekolah minggu hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, dan sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.